Ini akan menjadi karya yang unik dan beragam benar-benar dalam satu lagu. Betul. Jadi itulah sebenarnya arti dari Torang Indonesia. Keberagaman kita jadi satu persatuan. Awalnya Indonesia tuh waktu itu saya diundang bernyanyi di Morotai. Ya. Berkenalanlah dengan Pak Benny. Yang pasti waktu itu tertariknya kenapa ke Morotai mau, waktu itu kan perjalanannya nggak sebentar ya, nggak jauh. Karena indahnya Morotai dengan ceritanya. Memang setelah sampai di sana kita berdua yang waktu itu maunya cuma sebentar, akhirnya hampir 1 minggu 2 minggu betah. Dan yang bikin betah juga memang masyarakatnya. Selain masyarakatnya juga luar biasa, alamnya juga luar biasa. Yang juga luar biasa adalah waktu itu adalah memang beliaunya, yaitu pemerintah daerahnya waktu itu. Luar biasa. Beliau pemerintah daerahnya, dan beliau sangat welcome dan diskusilah panjang lebar tentang bagaimana isinya Maluku, Morotai dan seterusnya. Dan yang paling menarik adalah saya diskusi dengan dia adalah dia sangat concern terhadap kreatif industri. Yes. Kan saya dulu ada di parlemen kan, di Komisi 10 tentang kreatif industri. Disitulah berkembanglah sampai hari ini, dan saya ajalah kenal sama abang. Saya aja abang, saya kenalin abang, terjadilah proyek ini. Ini adalah proyek, salah satu proyek yang buat saya ini sangat bagus ya. Bukan bagus yang bagus biasa, tapi memang bagaimana mengangkat Indonesia di tengah perjalanan Indonesia yang sekarang semakin dewasa. Bentar lagi 17 Agustus kita bersama-sama ingin mempersembahkan sesuatu buat perjalanan Indonesia yang semakin dewasa. Luar biasa, makna yang indah sekali dari ini. Ya, karena memang Indonesia kaya akan kekayaan alam. Betul. Itulah yang kita menyambung akhirnya, Mas Benny setuju, abang setuju, kita semua setuju, dan ada anak muda yang asli sana ternate, ada Carmen juga. April, ya. Akhirnya terjadilah proyek. Ini terlepas dari memang ada passion untuk melahirkan industri kreatif, tapi kita harus memulainya dari mana. Nah, kita nggak bisa loncat. Jadi Torang Indonesia ini lahir dari sebuah persahabatan. Ini anak dari perkawinan antara saya dengan Mas Anang. Seru, keren. Nah, jadi cukup lama sering diskusi. Mas Anang punya passion waktu di Komisi DPR RI. Kita diskusi terus bagaimana tentang masa depan industri kreatif di Indonesia. Mas Anang memandang secara Indonesia. Nah, saya waktu itu memandang secara Maluku Utara. Nah, teristimewa waktu itu kebetulan saya jadi Bupati Morotai. Nah, saya memandang yang menjadi potensi daerah yang saya pimpin. Terjadi perbincangan. Nah, di situ panjang kita ceritanya, dan Mas Anang sering bolak-balik ke Morotai untuk membuat kegiatan-kegiatan acara yang ingin melahirkan potensi-potensi anak muda ya, seperti Safrin dan ada teman-teman lain yang bisa dilahirkan untuk bisa bertumbuh dalam industri kreatif. Tapi pada poinnya begini, saya dan istri memiliki passion, tapi kami tidak memiliki kemampuan. Nah, oleh sebab itu hasil persahabatan saya dengan Mas Anang, kita berkolaborasi di sini. Jadi pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh Mas Anang dengan Mbak Santi, akhirnya lahirlah pertemuan dengan Bang Atta. Nah, di sini kalau Aurel dari kecil-kecil soalnya gitu. Jadi kita nggak bisa diskusi. Kalau dulu Aurel kita diskusi makan apa. Nah, jadi lahirlah dengan produk Torang Indonesia ini. Poinnya saya kepingin bagaimana Maluku Utara ini dikenal secara nasional dan dikenal secara dunia. Hari ini dunia dan nasional mengenal Maluku Utara hanya spesifik bahwa kita memiliki sumber daya mineral. Itulah. Ini bukan potensi bagi saya.
gitu, karena ini melahirkan efek domino yang terbatas. Tetapi ada kekayaan lain yang tidak dimiliki Maluku Utara jauh lebih besar. Jadi di mana Maluku Utara ini mempunyai yang saya boleh katakan bahwa Maluku Utara itu the land of story. Ya. Jadi tanah yang punya cerita, ceritanya banyak, budaya, sejarah. Nah, kita dari sisi budaya aja kita punya ceritanya banyak. Kesultanan kita juga banyak. Ada Kesultanan Tidore yang melahirkan Irian Barat, Irian Jaya, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo. Secara budaya, secara keberagaman bahasa kita banyak, secara adat istiadat kita banyak, dan secara alam kita jauh bagus, sangat bagus. Nah, ini mutiara yang ditidurkan. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ini ke depan? Harus ada cerita, harus ada trigger yang bisa membangkitkan ini. Kita bicara pariwisata tapi nggak ada triggernya, kita nggak bisa. Nah, saya berharap dengan kolaborasi ini, Torang Indonesia ini bisa mengantar Maluku Utara membangkitkan industri pariwisata. Kalau industri pariwisatanya bisa bangkit, maka secara otomatis industri kreatif pasti ikut. Karena tanpa pariwisata, kreatif ini dia nggak bisa berkembang. Gitu. Karena ini butuh satu effort yang sangat kuat. Nah, kita punya kekayaan alam itu ada, kita punya fasilitas ada, kita punya sumber daya manusia yang cukup potensi, tapi kita kalah pada pengalaman jam terbang dan infrastruktur. Nah, saya berharap dengan Torang Indonesia bisa membangun sebuah keberagaman yang di sini ceritanya mengisi seluruh keberagaman ini, di mana kita menjadi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bisa membawa nama Maluku Utara jauh lebih baik dalam pengembangan pariwisatanya. Kalau ini bisa terekspos dengan baik dan masif, maka secara otomatis akan menjadi perhatian seluruh stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata. Secara otomatis infrastruktur yang mendorong kepada industri pariwisatanya akan diangkat secara otomatis. Dan kalau ini dilakukan secara masif, maka akan menggali potensi daerah yang sangat besar. Maka anak-anak muda kita akan diberikan kesempatan di dalam era 5.0 ini yang ke depan menjadi 6.0 ini bisa mendapat kesempatan dan peluang yang besar di dalam industri pariwisata melalui industri startup. Ya, sama seperti ceritanya Pipi, aku dikenalin waktu itu pada malam minggu sama Pak Benny sama Ibu Shirley. Terus waktu ngobrol-ngobrol, ternyata ibu sama bapak ini punya kecintaan sama tempat di mana dia lahir tuh begitu tinggi. Terus sebelumnya kan saya suka bikin karya-karya kalau menuju 17 Agustus itu, ayo dong bikin karya yang pas di hari raya Indonesia istilah hari 17-an, ini hari berarti buat negara kita gitu. Kita harus ngasih hadiah buat negara kita, buat tempat lahir kita. Nah, ketika saya menariknya di sini melihat ketika Bu Shirley dan Pak Benny itu responnya bilang, kami siap untuk ini, untuk mensponsori, untuk dan lain-lain gitu ya. Dari situ waktu aku baru dengar, aku belum kasih tahu idenya, terus aku bikin lagu. Belum ngasih tahu idenya, aku bikin lagu. Tahu-tahu pas waktu ketemunya kedua atau lewat WA, Pak kayaknya ini bagus deh. Kalau kita bikin kayak gini. Dan aku ngeliat di sini jarang loh orang cinta sama kotanya sampai mau segitunya gitu. Jadi menurut saya itu satu nilai plus yang aku temuin, yang aku bilang, Pak tapi kita kalau bikin kayak gini nggak murah, karena kalau kita lihat di video klipnya melibatkan ratusan orang pada set syuting, dan itu hampir semuanya 95% dari timur. Bayangin tuh ngumpulin ratusan orang dari timur, dan itu ada syuting juga yang langsung di Maluku Utara sendiri. Jadi malah saya yang pertama kali ke Maluku Utara, saya ngelihat bagaimana indahnya Pulau Tidore, bagaimana indahnya Halmahera, Makeang gitu ya. Saya ngerasa ini Indonesia yang bener-bener, ternyata Indonesia tuh ya bukan di sini-sini aja. Kalau kita ke sana kita ngelihat
Di situ saya makin cinta sama bahasa Timur, budaya dari Timur gitu ya. Makanya kemarin saya sempat iseng-iseng bikin lagu di TikTok aja, tau rame tuh dari respon masyarakat Timur gitu ya. Sama ada adik-adikan saya di studio namanya Eno, rame banget semua, Melanesia bersatu dan lain-lain. Saya ngeliat, oh ternyata di Timur itu mereka sangat bangga dengan karyanya kalau pakai bahasa mereka. Mungkin aku udah pernah bikin sama Bibi bahasa Jawa, terus aku udah pernah bikin sama Aurel juga bahasa Jawa, terus pernah bikin bahasa-bahasa yang ada Sumateranya dan lain-lain. Nah ini kayaknya baru banget nih kalau kita bikin bahasa Timur. Apalagi di Timur ini aku lihat harus ada temanya dance, karena di Timur itu menurutku orangnya semua seniman. Kalau megang handphone mereka bisa tahu cara ngambil video yang bagus, foto yang bagus. Kalau mereka pegang mic, mereka tahu gimana nada yang bagus. Dan kalau mereka dengar musik, mereka akan joget. Itu natural banget. Di Timur itu ternyata kayak kita ngelihat siapa aja kalau di play musik mereka semua bisa joget. Jadi terpikirlah karya orang Indonesia ini dengan musiknya ada afronya, terus ada dangdutnya juga dari Susi, terus ada suaranya yang kayak Chris Brownnya Indonesia, ada Safril suaranya enak banget. Aku bilang, wah ini talent Maluku Utara. Iya, talent Maluku Utara. Dan di sini yang visi misinya yang aku tangkap adalah gimana membesarkan timurnya Maluku Utaranya dan juga talent-talent dari timur ini. Yang aku lihat mereka ini mungkin teman-teman belum pernah lihat di tempat lain. Istilahnya masih underground lah di sana. Kalau bahasa Jakselnya underground nih, musisi-musisi underground. Tapi waktu kita lihat, wah ini suaranya gak main-main. Sekali dikasih mix, kita lihat, wah ini tebelnya, tone-nya. Mungkin semoga ya, saya harap nanti dari lagu ini banyak mereka akan semakin semangat, terus mungkin melahirkan karya-karya yang lebih hebat ke depannya. Mungkin kita bisa melihat the new Grand Fredly, the new Mike Mohede. Saya harap banget sih dari anak-anak timur ini. Nanti saya juga mau diajak, katanya ngelihat talent-talent di sana lagi. Dan Pipi sama Bunda juga udah lebih duluan bahkan ke sana. Nah ini Safril sama Karaben ini salah satu yang dari Pak Bedi sama Bu Shirley dan juga dari Pak Anang sama Bu Ashanti. Jadi menurutku di sana itu berarti talentnya itu banyak banget. Hasael itu bahkan katanya dia dari pulang sekolah kerjanya nggak ada yang kayak harus latihan banget, tapi disuruh nyanyi. Wah ini suara orang. Wah, nih orang suaranya tenggorokannya dari arah. Maksudnya datang kemana tidur. Saya nggak tahu ini penyanyi apa bukan. Taruh suara. Wah. Ternyata mungkin dari mimpi yang luar biasa dari Pak Beni, Pipi, Bunda, Ibu Shirley, terus nyambung ke kita juga punya aku sama Aurel juga senang bikin karya-karya terus, walaupun kadang-kadang memang kita harus menggali terus sampai punya karya yang terbaik gitu ya. Betul. Ya bismillah lah, semoga karya ini bisa diterima seluruh Indonesia. Amin, kita doakan. Terutama ini bisa mewakilkan masyarakat Timur dan juga Maluku Utara. Pesannya tadi.